Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Pemohon, Bapak Dr. Marion SHMH. Ya, hadir ya. Baik, sidang dalam perkara nomor 64 garis miring PUU 21 Romawi tahun 2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Ini pemohon Pak Dr. Marion tanpa dihadiri kuasa hukum ya. Pak Dokter? Oh, betul Yang Mulia. Betul ya. Kebetulan di sini ada yang hadir para mahasiswa magang dari UI dan dari Undip. Mana? Berapa orang? Oke, silahkan berdiri ya. Ya, Anda dipersilahkan untuk ikut hadir di dalam persidangan ini, tapi harus menjaga tertib juga ya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Yang di belakangnya Pak Marion siapa? Istri saya, Yang Mulia. Ya, mendampingi ya, makanya tidak boleh duduk di sebelahnya, tapi harus duduk di belakang ya. Baik. Yang Mulia. Baik. Pak Marion sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi? Belum pernah, Yang Mulia. Belum, baik. Kalau belum, sekarang ini adalah sidang pendahuluan, pemeriksaan pendahuluan yang pertama. Ya. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang pertama, agendanya itu kita mendengarkan permohonan yang Pak Marion ajukan, ya, yang disampaikan. Tapi tidak seluruhnya, hanya disampaikan pokok-pokoknya saja, nanti dalam petitumnya disampaikan keseluruhan, karena kita yang bertiga yang ditugaskan untuk memeriksa pendahuluan itu sudah membaca dan sudah menyiapkan bahan-bahan untuk masukan permohonan ini. Jadi agendanya ada dua. Yang pertama, nanti pemohon diminta untuk menyampaikan secara lisan permohonannya, tapi highlight-nya saja, pokok-pokoknya, kemudian petitumnya dibaca seluruhan, terus setelah itu agenda yang kedua kita bertiga akan memberikan nasihat, masukan dalam upaya untuk memperbaiki permohonan. Tapi masukan atau saran itu sifatnya adalah kewajiban kita untuk memberitahukan sesuai dengan undang-undang dan PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi, akan dipakai oleh pemohon, Pak Marion atau tidak, terserah. Setelah itu Pak Marion diberi waktu, batas waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Diperbaiki juga boleh, tidak diperbaiki juga tidak masalah. Kalau diperbaiki, nanti yang diperiksa selanjutnya adalah perbaikan permohonannya, tapi kalau tidak diperbaiki sampai batas waktu 14 hari, maka tetap perkara ini diperiksa dengan menggunakan permohonan awal yang sudah disampaikan ini. Ya, bisa dimengerti, Pak Marion? Bisa, Yang Mulia. Pak Marion memakai toga itu sekaligus juga advokat. Dihidupkan terus saja, dipakai sambil maju duduknya. Juga advokat ya. Baik, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silahkan sampaikan pokok-pokok permohonannya, nanti di petitumnya disampaikan secara keseluruhan. Silakan. Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Ya. Bismillah. Permohonan dalam perkara pengujian material dalam hal perintangan penyidikan oleh advokat penasihat hukum sebagaimana dimaksud
Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas pasal 16 junto pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, nomor 6, Jakarta. Di Jakarta. Dengan hormat, perkenankanlah saya selaku pemohon memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Haji Marion SHMH, tempat lahir Provinsi Jambi, pada tanggal 26 April 1960 dalam kurung 63 tahun tutup kurung. Warga negara Indonesia yang beralamat domisili di Perumahan Pondok Damai nomor 5A, RT 04, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Pekerjaan sebagai advokat, pengacara, kontak person, handphone 018. Itu dianggap dibacakan. Ya, Baik, Yang nggak Mulia. usah dibacakan seluruhan. Dalam kesempatan ini, pemohon mengajukan permohonan dalam perkara pengujian material pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Lembaran Negara 199 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara 3874 Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 2019 Nomor 197 tambahan Lembaran Negara 6409 atas pasal 16 junto pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Lembaran Negara 2003 Nomor 49 tambahan Lembaran Negara Nomor 4288 terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kewenangan dianggap dibacakan, nanti kita tinggal memberikan masukan. Kedudukan hukum Bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kemudian advokat sebagai profesi juga adalah berkedudukan hukum sebagai penegak hukum atau aparat penegak hukum. Advokat sebagai APH tersebut sebagaimana diatur secara jelas dan tegas di dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia menurut Kongres Advokat Indonesia 1 tahun 2008 pada alinea ketiga yang berbunyi bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat
dan juga antara para penegak hukum lainnya. Menurut penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, terutama penjelasan pasal 9 ayat 2, yang dimaksud dengan penegak hukum lainnya adalah pengadilan tinggi untuk semua lingkungan peradilan, kejaksaan, dan kepolisian negara Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan advokat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah mendirikan, garis miring, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum. Dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa. Di Indonesia negara hukum, istilah ini diperluas sehingga mencakup pula hakim dan pengacara. Dalam kurung, Profesor Dr. Marjono Reksodiputro, tahun 194, halaman 91. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Law Enforcement Officer. Jadi, menurut Profesor Marjono Reksodiputro tersebut, bahwa penegak hukum, garis miring, aparat penegak hukum, garis miring, aparat penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan atau menjalankan hukum, yaitu polisi, garis miring Polri, jaksa, hakim, pengacara, garis miring penasihat hukum, garis miring advokat, termasuk lembaga pemasyarakatan. Yang lain dianggap dibacakan, kesimpulannya mengenai legal standing, Anda punya legal standing ya? Kebetulan legal standing masuk di dalam satu kesatuan permohonan saya, Yang Mulia. Loh iya, sekarang ini saya minta saudara menjelaskan kedudukan hukum saudara, legal standingnya. Anda mengajukan permohonan ini sebagai perorangan. Baik, Yang Mulia. Perorangan yang status pekerjaannya adalah advokat. Kan gitu toh? Baik, Yang Mulia. Sehingga dalam pengujian ini Anda mempunyai legal standing, gitu kan? Baik, Yang Mulia. Ini menurut saudara yang saya baca. Kemudian sekarang di alasan permohonan, yang penting-penting saja Anda bacakan. Alasan permohonan atau positanya, kenapa Anda meminta itu? Mohon izin sebentar, Yang Mulia. Alasan pemohon. 1. Namanya alasan permohonan nanti itu. Ya, nanti diberi nasihat. Baik, Ya. Yang Mulia. Ya, ini 3 Romawi halaman 8 dan seterusnya. Baik, Yang Mulia. Apa alasan permohonannya? Alasan permohonan bahwa pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 199 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. Ketentuan tersebut sangat merugikan hak konstitusional pemohon, baik sebagai warga negara Indonesia secara individual maupun sebagai profesi advokat yang berbadan hukum, termaksud hak konstitusional daripada saudara. Saya mengambil contoh saudara Dr. Stefanus Roy Rening, SHMH, mengingat yang bersangkutan adalah seorang advokat resmi yang kini ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga penerapan pasal 21 tersebut tidak bersesuaian dengan pasal 16 junto pasal 31 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Adapun bunyi lengkap pasal 16 dan pasal 31
adalah sebagai berikut. Pasal 16 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat berbunyi, advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan secara certa jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga ketentuan termaksud secara implisit bertentangan. Namun secara eksplisit tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Esensi dari 7 elemen jasa hukum advokat atau penasihat hukum yakni memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia tersangka, terdakwa, terpidana. Selanjutnya pasal 31 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat berbunyi sebagai berikut. Iya, itu dianggap dibacakan. Pokoknya setiap pasal dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia. Adapun hak-hak asasi manusia tersangka, terdakwa, terpidana yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari seorang advokat atau penasihat hukum, seperti misalnya penasihat hukum atas nama Dr. Stepanus Soerening SHMH yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK adalah sebanyak lebih kurang. Yang cukup menonjol adalah 14 hak dalam hal melakukan pembelaan terhadap kliennya. Ya, itu dianggap dibacakan. Baik, 14 itu. Terus dengan memperhatikan tindakan penyidikan KPK dalam hal penerapan dan penegakan hukum terhadap penasihat hukum atas nama Dr. Stepanus Soerening adalah merupakan tindakan penyelenggaraan negara dengan sengaja tidak melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam keadaan damai sebagai bagian dari HAM dalam proses peradilan. Profesor Dr. Haji HR Abdul Salam, SIK, SHMH, Guru Besar Universitas Tama Jagakarsa di Indonesia negara hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi, negara Indonesia adalah negara kayak hukum. gitu-gitu dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia. Dengan kesetaraan atau kesejajaran termaksud, maka sejoknya dan atau seharusnya seorang yang menjalankan profesi advokat secara legalitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia, negara hukum, tidak dengan enteng atau gampangnya ditetapkan sebagai subjek hukum pidana yang memiliki mens rea dan actus rea dalam kategori orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan segera ditetapkan sebagai tersangka yang melanggar suatu pasal delik dalam undang-undang hukum pidana KUHP maupun pasal dari delik-delik tersebar di luar KUHP. Seperti misalnya keadaan yang secara aktual dan faktual dialami oleh seorang advokat penasihat hukum atas nama Dr. Stepanus Soerening SHMH yang oleh aparat penegak hukum KPH KPK telah ditetapkan selaku tersangka delik perintangan penyidikan terhadap proses penyidikan tersangka Lukas NMB sebagai kliennya advokat garis miring penasihat hukum Dr. Stepanus Soerening SH yang disangkakan melanggar pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena adanya beberapa alasan yuridis sebagai berikut. Profesi sebagai advokat, profesi sebagai penasihat hukum, kuasa hukum, pengacara mempunyai dasar hukum yang terskriptum, tertulis, tersurat, yakni Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Undang-undang advokat tersebut telah memenuhi
3 azas berlakunya suatu undang-undang yang dikenal resmi dalam bahasa Latin, yaitu leg posteriori derogat legi priori. Azas ini menyatakan bahwa hubungan antar norma merupakan hubungan antar superordinasi dan subordinasi, di mana padilitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Lex superior derogat legi inferior. Azas ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Lex specialis derogat legi generali. Azas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum. Selain itu, penerapan pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap advokat penasihat hukum Saudara Stepanus Roy Rening yang ditetapkan selaku tersangka oleh APH KPK selaku penyidik, sesungguhnya tindakan APH KPK tersebut merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban selaku penyelenggara negara yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran serta wewenang yang diberikan undang-undang tentang KPK sebagai sesama aparat penegak hukum APH yang dalam konteks itu sebenarnya berkedudukan setara dengan advokat yang juga berkedudukan sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia negara hukum sebagaimana terskriptum dan terstrikta serta tercerta di dalam hukum konstitusi. Sehingga tindakan hukum yang dilakukan HPH KPK terhadap advokat Dr. Stepanus Roy Rening SHMH termasuk jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terutama pasal 28D ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, tindakan KPK yang melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Dr. Stepanus Roy Rening yang berstatus sah atau resmi menurut Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan atau penasihat hukum menurut Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pasal 1 butir 13, penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh suatu berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana dalam kurung Profesor Dr. Marjono Rekso SHMH LMM, seorang pakar hukum, guru besar ilmu hukum Universitas Indonesia Negara Hukum. Ditegaskan bahwa advokat penasihat hukum juga bagian resmi dari aparat penegak hukum. Bahwa secara desain atau law in action dapat dibuktikan bahwa tersangka, terdakwa, terpidana tidak memiliki kemampuan dan kompetensi secara maksimal dan efektivitas guna memperjuangkan seluruh hak asasi manusia tersangka, terdakwa, terpidana tanpa jasa hukum atau bantuan hukum dari advokat penasihat hukum sebagaimana mestinya Indonesia negara hukum. Oleh karena itu, APH KPK harus berjiwa besar untuk selalu memposisikan advokat dan atau penasihat hukum pada umumnya dan Saudara Stepanus Roy Rening SHMH selaku sesama aparatur penegak hukum yang setara sehingga aparat penegak hukum KPK tidak bertindak sewenang-wenang untuk menetapkan advokat penasihat hukum sebagai tersangka melanggar pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mematikan peranan mulia advokat
sebagai pembela manusia untuk hukum dan bukan hukum untuk manusia dalam rangka tegaknya keadilan berdasarkan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, negara hukum yang demokratis dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu ditegaskan bahwa tindakan HPA KPK tersebut di atas tentunya merupakan kesewenangan dan tidak menghormati pasal 16 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang berlaku di negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Hukum Konstitusi Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang wajib hukumnya untuk ditaati oleh seluruh aparatur penegak hukum, sehingga tindakan aparat penegak hukum KPK tidak menimbulkan diskriminasi terhadap advokat _penasihat hukum sebagai sesama aparatur penegak hukum. Sesungguhnya segala rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Itu halaman berapa itu, Pak? halaman 22 yang mulia. Ya, itu halaman 22, 23 dianggap dibacakan. Kita Baik, sudah yang mulia. membaca, ya. Terus sekarang dilanjutkan dengan nomor 23, halaman 26 langsung. Yang lain dianggap telah dibacakan, ya. Baik, yang mulia. Dengan demikian, pemohon berkesimpulan bahwa materi pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini secara pasti, strikta, dan jelas serta merupakan materi pasal yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan asasi manusia advokat sebagai profesi terhormat, officium nobile, yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan, serta dalam sistem peradilan pidana Indonesia negara hukum tegas menyatakan bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum, aparat penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai dan menghormati antara penegak hukum lainnya di Indonesia, negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga materi pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini sangat merendahkan harkat dan martabat serta derajat advokat Indonesia negara hukum yang menabrak pasal 16 junto pasal 31 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Maka materi pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut bertentangan dengan hak konstitusional advokat yang tercertum di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu juga pemohon memohon kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa pasal 21 termaksud tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap advokat Indonesia dalam sistem peradilan pidana Indonesia, negara tercinta, negara hukum tercinta. Petitum, berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan atau diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti sebagaimana terlampir, maka
pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk menerima, mengadili, dan memutuskan dengan amar garis miring putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan bahwa Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28D ayat 1, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat pemohon, Dr. Haji Marion SH MH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Marion. Berikutnya sekarang agenda yang kedua adalah pemberian nasihat atau saran dari hakim panel. Saya persilakan terlebih dahulu. Siapa dulu? Pak Dr. yang Daniel Yusmik atau Bapak Dr. Manan NPC Tumpul, silakan. Pak Daniel Yusmik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Profesor Arif Hidayat, juga Yang Mulia anggota panel Bapak Dr. Manahan MPC Tumpul. Pemohon dalam hal ini Pak Dr. H. Marion ya, SHMH, tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Ketua Panel, apakah Pak Marion sudah pernah beracara di MK? Belum ya, tadi jawabannya belum. Belum pernah Yang Belum Mulia. pernah, oke. Dan dalam persidangan pendahuluan ini, terutama yang pertama ini memang ada kewajiban panel ya untuk memberikan nasihat dalam kaitan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Nah, nasihat ini bersifat tidak wajib ya, tidak mengikat, tetapi kalau misalnya pemohon merasa nasihat ini penting dan untuk menyempurnakan permohonan, silakan nanti ada waktu untuk perbaikan, biasanya 14 hari setelah persidangan hari ini. Baik, yang pertama begini, terkait dengan perihal permohonan ya. Ini nanti Pak Marion tolong pastikan selaku pemohon, ini norma yang mau diuji ini apakah pasal 21 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pasal 6 junto pasal 31 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Ini nanti dipastikan dulu dalam perihal, karena nanti ini akan terkait dengan nanti pasal-pasal ini kan akan diuji dengan batu uji yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi harus ada persoalan konstitusionalitas norma. Nah, ini Bapak lebih banyak dalam alasan permohonan ini mengangkat kasus konkret ya. Saudara Dr. Stefanus Roy Rening dalam kapasitas sebagai advokat dalam mendampingi tersangka Gubernur Papua ya, Bapak Lukas NMB. Nah, ini nanti dipastikan dulu yang mana yang mau dipakai untuk pengajuan material dalam permohonan saat ini ya. Ini nanti tolong catatan pertama. Yang kedua, terkait dengan hal ini, misalnya yang dijadikan batu uji ini kan pasal 28D ya. Pasal 28D ayat 1 UD 1945. Ini juga nanti soal teknis penulisannya nanti Pak
Marion tolong disesuaikan. Kalau untuk penulisan pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu biasanya 28D atau 28G, 28H, itu tidak perlu dispasi, Pak. Jadi 28 langsung D-nya diapit ya. Ini di sini semua dari awal sampai akhir ini saya lihat dispasi. Jadi tidak dispasi. Kemudian soal penulisan ayat juga ini ada dua versi di sini nih. Ada ayat baru dalam kurung 1, tapi ada juga dalam kurung ayat 1, tutup kurung ya. Ini juga teknis penulisan, ini banyak typonya, nanti supaya dipastikan untuk perbaikan nanti. Karena gini Pak Marion, semua permohonan ini akan menjadi duduk perkara dalam putusan nanti. Jadi masa permohonan ini, persidangan pendahuluan inilah kami memberi nasihat supaya nanti kesalahan-kesalahan yang typo dan lain-lain itu bisa diperbaiki ya. Kemudian juga nanti juga supaya ada konsistensi selain penulisan itu juga undang-undang yang diajukan pengajuan ini kalau misalnya Pak Haryon mau menggunakan pasal 21 Undang-Undang 31 tahun 99 itu nanti ada lembaran negara ya, kemudian ada tambahan lembaran negara dan itu biasanya nanti di dalam petitum juga disebut kembali. Ini kalau saya sebenarnya mengusulkan kalau bisa Pak Marion bisa membaca putusan-putusan MK yang ada supaya bisa nanti menyempurnakan karena ini baru sidang pertama. Nah, kemudian soal sistematika ini Pak Marion apakah sudah membaca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021? Sudah baca saya yang mulia. Sudah ya, oke. Nah di situ sebenarnya sistematikanya juga sudah ada ya. Tadi misalnya alasan pemohon, padahal itu maksudnya alasan permohonan ya. Nanti supaya itu disesuaikan, termasuk juga nanti sampai dengan, karena ini khususnya dalam pasal 10 nanti ya, itu ada permohonan, ada lain-lain. Nah dalam permohonan diajukan ini, apakah sendiri atau dengan kuasa hukum, kemudian uraian yang jelas mengenai kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum pemohon, kemudian alasan permohonan. Nanti kemudian setelah itu ada petitumnya, karena ini pengujian material, maka yang dijadikan dasar pedoman ini adalah petitum dalam pengujian material ya. Kalau kita lihat di dalam petitum permohonan Pak Marion ini, yang pertama sudah benar mengabulkan permohonan pemohon. Kemudian yang kedua menyatakan bahwa materi muatan pasal mana yang mau dipakai, apa 21 atau 16 dan seterusnya ya. Itu kemudian pengujiannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi Pak Marion tidak perlu tambah terutama pasal 28D ayat 1 itu tidak perlu lagi ya kalau dalam petitum. Baik, ya mulia. Jadi itu tidak perlu lagi ditambahkan terutama. Kemudian memerintahkan pembuatan putusan, oke. Nah kemudian atau dalam hal mahkamah berpendapat lain itu sudah harus pasti lagi ya. Jadi dia tidak digabung dengan poin 3 ini ya. Baik. Ini ada semua di dalam pasal 10 PMK 2 tahun 2021. Nah kemudian terkait dengan penulisan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, nanti Pak Marion tolong dilihat dulu bahwa ini Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini telah diubah sebanyak 3 kali ya. 3 kali. Betul yang mulia. Kalau kita lihat dalam halaman 3 permohonan ini, nah sementara Undang-Undang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah mulai Undang-Undang 7 tahun 2020. Nah itu yang dijadikan pegangan ya. Iya. Karena itu dalam angka 3 permohonan aku harus disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang MK yang terbaru. Kemudian di dalam permohonan ini juga Pak Marion, ini belum memperjelas objek permohonan atau norma yang dimohonkan itu ya. Yang tadi saya sudah katakan, ini ada di dalam
halaman 3 sampai dengan 4, kemudian baik di dalam perihal, petitum, itu juga nanti sampai dengan ada dari perihal, posita sampai dengan petitum ya, nanti untuk disesuaikan. Kemudian kalau dalam permohonan ini Pak Marion memberi kesan bahwa ini belum sepenuhnya memahami apa yang harus digunakan dalam uraian kedudukan hukumnya, ya. Itu nanti. Karena gini, kalau Pak Marion mengatasnamakan Pak Stefanus ya, Roy Rening misalnya, kecuali misalnya Pak Marion misalnya mendapat kuasa ya dari beliau. Tapi kalau Pak Marion khawatir mungkin satu ketika Pak Marion dalam menjalankan profesi akan dijadikan tersangka juga, sementara seorang advokat itu dengan etiket baik kan dilindungi oleh hukum ya. Nah, ini nanti coba dipertimbangkan karena uraian alasan ini banyak sekali Pak Marion menguraikan kasus konkret terkait dengan Pak Stefanus Roy Rening. Nanti coba ini supaya kalau yang ajukan Pak Roy Rening mungkin legal standingnya jelas Pak. Kalau Bapak mengatasnamakan atau dalam kapasitas sesama advokat bisa juga. Nah, kemudian kasusnya Pak Stefanus Roy Rening sudah diputuskan atau sementara masih dalam proses? Izin ya. Yang mulia, dalam proses yang mulia. Oh, dalam proses, ya. Karena ini bisa saja sebagai asumsi, kan kita belum tahu nanti apakah putusan pengadilan nanti dinyatakan bersalah atau tidak. Betul Yang mulia. Ya, kalau dia bersalah kan berarti jelas ada unsur-unsur pidananya. Betul Yang. Jadi itu mungkin saja akan menyatakan atau bisa kita mengatakan dengan ada putusan bersalah tentu tidak ada etiket baik. Sehingga saya mengerti solidaritas Pak Marion dalam kaitan dengan kasus saudara Stefanus Roy Rening. Nah ini supaya mungkin legal standing Pak Marion itu nanti lebih kuat ya. Kecuali misalnya Pak Marion mengalami sendiri, ya, itu lain soal. Kemudian ini juga dalam uraian kedudukan hukum dalam permohonan ini terkait dengan jurisprudensi mahkamah, itu syarat kerugian konstitusional serta kutipan putusan mahkamah ini mengenai kualifikasi kedudukan hukum pembayar pajak atau taxpayer ya. Taxpayer. Ya, taxpayer ini nanti Pak Marion tolong cermati ya. Ini karena sudah ada ukuran indikator terkait dengan syarat itu ya. Jadi tidak bisa semua undang-undang terkait dengan status sebagai taxpayer. Kemudian nanti coba juga ditambahkan diuraikan terkait dengan kedudukan hukum ini dalam kapasitas sebagai seorang advokat ya. Ini supaya Pak Marion nanti menguraikan lebih detail terkait dengan kerugian konstitusional yang dialaminya. Kemudian hal-hal yang lain mungkin nanti coba bisa diperkuat lagi ya. Diperkuat lagi terkait dengan teori atau mungkin contoh-contoh di negara yang lain perbandingan Pak Marion. Baik ya. Supaya bisa meyakinkan hakim dalam permohonan ini. Untuk sementara, ada terakhir nanti soal penulisan ini nanti Pak Marion, ini supaya dirapihkan nanti, ini selalu ada rata kanan ya, ini tidak pernah dibuat rata, dari mulai halaman pertama sampai terakhir, itu supaya nanti disesuaikan. Baik, saya kira sementara itu dulu, kalau nanti ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan lagi. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Sekarang saya persilakan Bapak Yang Mulia Bapak Dr. Manang. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arif Hidayat dan juga kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik. Saya hanya melengkapi saja. Baik, nanti yang sudah dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmik.
pertama memang harus ada penegasan ini, terutama mengenai perihal itu ya. Baik, Yang diuji mana? Apakah undang-undang tipikornya atau undang-undang advokatnya? Karena kita tahu pengujian adalah undang-undang terhadap undang-undang dasar, bukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang lain. Itu yang harus dipahami ya. Jadi di sini tidak perlu dicantumkan undang-undang lain, apalagi di perihal ini, kecuali nanti di dalam hal menjelaskan positanya, mungkin itu perlu pasal 16 dan pasal 31 Undang-Undang Advokat itu. baik yang Ya, itu yang saran saya yang pertama. Kemudian tentunya di perihal itu hanya menyebutkan pasal ini, undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tidak perlu dulu mencantumkan pasalnya. Itu yang di perihal ya. Kemudian di sistematika permohonan tadi sudah mengatakan, sudah pernah baca PMK 2 tahun 2021 itu ya. Tolong dipelajari lagi dulu itu, baik yang mulia. khususnya pasal 8 sampai pasal 10. Baik mulia. Nah, kemudian coba dilihat putusan-putusan ataupun permohonan-permohonan sebelumnya yang mungkin bisa dipedomani. Sangat bagus sekali itu nanti untuk dibikin jadi pedoman untuk membuat perbaikan permohonan ini. Baik yang mulia. Ya. Nah, kemudian saya melihat di kewenangan mahkamah memang sebelum kewenangan saya masih di halaman 2 tentang identitas. Sebetulnya ini tidak perlu lagi di halaman 2 ini menyebut-nyebutkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, apalagi saya lihat di sini ada yang narasi atau redaksi yang kurang tepat kalau menurut saya, tapi coba nanti diperhatikan karena Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 itu bukan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Beda. Kalau menurut saya yang perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999 itu adanya di undang-undang lain yang di tahun 2020. Saya lupa nomornya. Coba itu dilihat nanti. Baik. Kalau itu mau dilengkapkan nanti bahwa pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor sekian tahun 2020. Baik. Tapi kalau dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 ini beda. Ini sudah KPK ini. Ya, Badan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang 30 ini. Itu mungkin yang bisa saya sarankan supaya ini diperjelas nanti. Karena objeknya kan undang-undang. Jadi kalau nggak tegas nanti undang-undang itu, bisa nanti objeknya tidak tepat. Nah, itu yang kira-kira atau mungkin jadi kabur ya. Baik ya. Nah, itu mengenai identitas sama objek yang diajukan judicial review. Kemudian di kewenangan mahkamah, saya lihat juga mungkin di halaman 3 ada penulisan yang tidak tepat. Harusnya di sini di poin 2 ini adalah pasal 24C ayat 1 baru cocok dengan yang diuraikan isinya itu di angka 2 ini ya. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu kan sudah ada perubahan ketiga. Nah, ini antara poin 3 dan poin 4, nah ini jadi tidak sinkron. Di poin 3 masih hanya menyebut hanya Undang-Undang 8 2011. Nah, di poin 4 sudah menyebut Undang-Undang 7 tahun 2020. Nah, ini jadi tidak sinkron dia ya, tidak tepat. Itu kira-kira perlu dilihat nanti. Jadi alangkah baiknya ya, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 7 2020 sebagai perubahan ketiga terhadap Undang-Undang 24 tahun 2003. Itu yang lebih pas menurut hemat saya ya. Kemudian harusnya juga ditambahkan di sini yang selalu harus
supaya lengkap ya dalam kewenangan mahkamah, karena di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan pun ada menyebutkan kewenangan mahkamah itu supaya ditentukan juga di dalam kewenangan ini. Kemudian bolehlah disebutkan dasar pengujiannya tadi pasal 28D ayat 1 itu. Nah, akhirnya nanti di akhir barulah disimpulkan, karena pengujian ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka mahkamah berwenang mengadili permohonan ini. Itu menjadi kesimpulan dari poin kewenangan ya, bagian dari kewenangan mahkamah itu. Kemudian di angka Romawi 2, kedudukan hukum, ini sangat penting memang ya, karena ini jalan masuk. Kalau nanti kedudukan hukum saudara sebagai pemohon langsung ini, saudara Haji Marion sebagai pemohon langsung, ini yang diuraikan adalah tentang kepentingan hukumnya si pemohon, kerugian konstitusionalnya si pemohon yang harus diuraikan, bukan kepentingan hukumnya si Stefanus Roy ini. Apalagi itu belum tahu betul terbukti apa tidak, kan kita belum tahu. Itu urusan nanti penyidikannya sekarang kan belum dalam penuntutan kan, belum ya. Belum. Nah, Dalam, itu dia. Dalam Jadi proses. kita belum tahu. Kita jangan mendahului dulu. Dia beretikat baik atau tidak juga belum tahu kita. Nah itu jahat. Nah, tapi kalau saudara membuat objeknya itu ataupun pemohon itu subjeknya adalah saudara sendiri sebagai advokat yang kemungkinan di kemudian hari bisa bisa dituntut dengan pasal 21 itu, ya itulah yang harus diuraikan di sini, kemungkinan itu. Jadi nanti mungkin potensial. Tetapi kalau sudah pernah, itu coba, misalnya sudah pernah diperiksa polisi bahwa diduga menghalang-halangi penyidikan misalnya, itu lebih afdol lagi untuk diajukan sebagai alasan di sini untuk mendapat kedudukan hukum. Ya, jadi tegasnya di halaman 5 ini harus diuraikan itu A, B, C, D, E. Ya. Nah, ya, kalau boleh dikatakan ini sekarang putusan Mahkamah Konstitusi jurisprudensi nomor 6 tahun 2005, nomor 11 tahun 2007, inilah yang saudara harus pedomani, diuraikan. Misalnya A, ada hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Anda tadi sudah sebutkan pasal 28D ayat 1, oke. B, hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian. Apa kira-kira yang dirugikan? Ya, kerugian konstitusional mana yang saudara sebutkan, ya, karena berlakunya undang-undang ini atau pasal undang-undang ini. Nah, kemudian C, kerugian dimaksud bersifat spesifik, ya, dan aktual atau setidak-tidaknya potensial. Nah, kemungkinannya tadi itu yang saya lihat, kalau Anda belum pernah, ya, kemungkinannya potensial. Ya. Tapi itu harus diuraikan secara baik. Narasinya juga harus pas supaya itu menjadi meyakinkan mahkamah nanti bahwa Anda punya kedudukan hukum. Kemudian D-nya tadi, nah ada hubungan sebab akibat ya yang diakibatkan kalau berlaku norma itu atau pasal itu, saudara memang ada kerugiannya. Nah, kemudian terakhir, kalau itu norma itu diperbaiki atau dihilangkan sehingga Anda sendiri tidak lagi dirugikan atau tidak akan dirugikan. Nah, itu perlunya ini ABCD. Kalau ABCD ini tidak jelas, saudara tidak punya kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini. Nah, kemudian saya lihat di halaman 6 ini redundant ini ya. Tetap juga saya lihat berdasarkan putusan nomor 6 dan putusan nomor 11 saudara uraikan. Jadi ini nomor 4 ini redundant kecuali Anda mengutipnya dari PMK. Ya. Kalau di PMK memang ada itu, tapi sama isinya ya. Kemudian saya melihat di alasan permohonan ini deposita ya. Jadi ini judulnya alasan permohonan, bukan alasan pemohon ya. Ya. Nah, disinilah kadang-kadang perlu
penguraian yang lebih komprehensif. Karena dasar pengujiannya tadi adalah pasal 28D ayat 1, ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan lain sebagainya. Itu disitulah saudara menggunakan teori-teori sebagaimana tadi telah disarankan. Boleh menggunakan ini, tapi menggunakan lex serta, lex stricta dan lex scripta. Tapi saya belum yakin penggunaan ini dicampur dengan awalan bahasa Indonesia. Jadi saya lihat di sini ada penggunaan terserta, kemudian ada terskripta. Nah, coba ditinjau ulang dulu nih. Baik. Karena mungkin tidak memenuhi syarat dalam penulisan bahasa Indonesia. Kalau bahasa asingnya kan sudah kita tahu, lex serta, lex stricta ya. Lex serta itu ada kejelasan, lex stricta itu tegas ya. Dan kemudian skripta itu tertulis. Jadi itu memang boleh itu teori-teori itu digunakan, tapi dalam penulisannya kita harapkan jangan tidak memenuhi syarat-syarat penulisan dalam bahasa. Kalau kita menggunakan istilah asingnya itu sudah jelas ya. Kemudian juga di sini menguraikan tentang itikat baik. Itikat baik ada saudara kutip pengertiannya di sini, tapi tidak jelas sumbernya. Saya mohon nanti kalau memang ada definisi itu, apakah ini di kamus bahasa Indonesia kah, kamus besar bahasa Indonesia, atau pendapat dari atau definisi yang ada di undang-undang, tolong itu mengenai soal itikat baik itu. Demikian juga penulisan Dasein ya. Dasein kita tahu itu adalah mengenai soal dunia cita dan dunia fakta ya. Nah, apakah itu maksudnya? Karena ini penulisannya saya lihat seperti jadi huruf bersatu ini, Dasein ya. Iya. Ini perlu juga nanti diperjelas cara penulisannya itu. Kemudian mengenai soal tadi sudah disinggung bahwa ini kan perkara si roaring ini kan masih jalan. Kita kan jangan mendahului. Jadi tidak serta-merta ya apabila aparat penegak hukum itu dalam melaksanakan tugas ya itu sudah lepas dari tindak pidana. Kita harus meyakini bahwa setiap penegak hukum itu ya harus hati-hati, juga harus sesuai koridor hukum. Acara pidana kah, hukum pidana kah, ya itu harus diturutinya. Kalau memang ada unsur-unsurnya dipenuhi dalam hal menghalangi tindakan penyelidikan itu, ya siapapun, walaupun dia penegak hukum, walaupun dia pejabat, ya tetap saja saya kira sama. Itu kesamaan hukum, samaan di dalam hukum sepertinya itu, bukan sebaliknya. Kalau orang ditindak hukum sehingga menjadi ada diskriminasi, bukan. Sebaliknya itu. Kalau menurut hemat saya, malah orang kalau melaksanakan tugasnya, baik dia penegak hukum atau apapun itu, bila melakukan tindak pidana, tidak dituntut, tidak diproses, malah itu yang diskriminasi kalau menurut saya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, banyak tersangka kan, orang yang melakukan penyelidikan ini seperti kasusnya Ferdi Sambo kan, anak-anak buahnya semua jadi tersangka semua, malah udah jadi terpidana. Kan nggak ada hubungannya. Kalau orang melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, terjamin dia bahwa dia itu beretikat baik, belum tentu. Itu yang mungkin komentar saya tentang substansi daripada permohonan ini. Kemudian petitumnya yang terakhir, kita harus dipikirkan juga kalau petitum pemohon ini menghilangkan itu norma pasal 21, ini coba dipikirkan bagaimana nanti ini kalau tidak ada orang yang menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana korupsi loh. Nah, apa dasarnya nanti orang menyidik? Ya, harus dipikirkan. Kalau ini hilang bagaimana dari undang-undang tindak pidana korupsi itu. Itu saja yang mulia, saya kembalikan kepada yang mulia Ketua Panel. Baik, terima kasih yang mulia Bapak Dr. Manan. Saya menambahkan ya Pak Marion. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik dan Bapak Dr. Manahan. Yang belum disampaikan saja saya, tapi kemudian saya selaku Ketua Panel menyimpulkan bahwa saudara harus memperbaiki bagian kewenangan.
itu harus diperbaiki. Ya, bagian kewenangan itu belum ada pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan kemudian pasal 9 ayat 1 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah, itu belum ada. Nanti dimasukkan di dalam kewenangan. Kemudian di legal standing sudah banyak tadi yang sampaikan oleh Bapak Dr. Manahan, harus diperbaiki karena dengan menggunakan legal standing seperti itu, maka saudara bisa legal standingnya kabur, nggak jelas ini. Padahal pintu masuk untuk diperiksa pokok perkaranya, pokok permohonannya itu harus lolos legal standing dulu. Kalau tidak berarti nanti bisa di NO, tidak punya legal standing, ya harus diperbaiki. Kemudian di bagian lain yang perlu saya sampaikan itu yang penting. Pak Marian sudah pernah baca bahwa perkara ini, pasal ini sudah pernah diujikan di mahkamah? Berdasarkan penelitian saya, ini belum pernah. Oh, belum yang pernah. Mulia. Belum Ini pernah, saya Yang Mulia. ada catatan ini. Baik, Yang Mulia. Ya, ada perkara nomor 7 tahun 2018. Itu ditolak. Persis itu pasal 21 Undang-Undang Tipikor diuji dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 sudah pernah. Berarti ini persis, sudah persis. Kalau persis kayak begini, nanti punya Pak Marian itu nebis idem. Ya. Ya, udah nggak usah diperiksa, nggak usah ya dinyatakan nebis idem karena sudah pernah dan itu ditolak. Berarti Pak Marian juga harus tahu permohonan seperti ini berdasarkan pada ini sudah pernah ditolak. Nah, oleh karena itu harus nanti diuraikan yang beda. Berbeda bisa dasar pengujiannya, berbeda bisa dengan alasan yang berbeda. Ya, nanti tapi disebutkan karena apa? Karena harus lolos dulu mengenai nebis in idem, lolos dulu pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 Undang PMK. Nanti dibaca. Ya, kalau tidak perkara ini mudah sekali digugurkan, ditolak. Baik, ya. Yang Mulia. Baik. Terus kemudian juga pelajari putusan nomor 27 tahun 2019. Itu tidak dapat diterima. Kenapa tidak dapat diterima? Ya. Ini saja yang penting menurut saya yang harus dihindari. Ya, kalau tidak berarti ini perkara ini sudah pernah diuji. Ya, pasal 21 ini pernah diuji di mahkamah dengan dasar pengujian pasal 28. Undang-Undang Dasar 40D ayat 1 ya. 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena pasal 21 itu dinyatakan sudah konstitusional. Jadi tidak bisa dipersoalkan lagi. Karena sudah ditolak, karena itu konstitusional. Nah, sekarang berkaitan dengan yang terakhir dari Yang Mulia Pak Manahan, kalau petitum saudara mengatakan itu yang sudah dikatakan konstitusional itu Anda ujikan lagi, terus kemudian kita kabulkan oleh mahkamah, jelas itu tidak mungkin. Karena apa? Nanti kalau ada orang yang merintangi penyelidikan dan sebagainya, apakah itu advokat, apakah itu jaksa, ataukah itu yang lain-lain, ada yang merintangi ya nggak bisa dituntut apa-apa karena pasal ini sudah nggak ada. Ya kan? Nah, itu harus diperhatikan betul. Baik, Yang Mulia. Ya. Dan ini gini, mungkin saya lihat saudara tidak mencatat, tapi saudara mungkin sudah mengiak pokok-pokoknya. Untuk lebih jelas nanti saudara bisa buka webnya MK, di Baik, Yang situ Mulia. persidangan ini direkam, ya, sehingga Anda sudah bisa mendengarkan ya, apa yang sudah disampaikan panel dan ada risalah sidangnya untuk memperbaiki. Ya. Baik, Yang Mulia. Dengan apa yang saya sampaikan ini ada dua kemungkinan, saudara. Yang pertama, satu, saudara memperbaiki sesuai dengan saran. Ya. Tapi kalau itu susah memperbaikinya, ya, karena apa? Harus mencari alasan yang berbeda, mencari dasar hukum yang berbeda, karena ini sudah pernah ditolak, maka saudara bisa dua, ya, mencabut kembali permohonan ini, karena ini ternyata sudah pernah diujikan, gitu. Ya. Atau dia didiamkan saja, nanti mahkamah akan memeriksa sesuai dengan permohonan yang awal ini karena tidak ada perbaikannya. Jadi Baik, ada Yang tiga sikapnya.
diperbaiki, tapi itu tadi ini masalahnya yang diperbaiki adalah banyak yang harus diperbaiki, ya karena itu tadi menyangkut harus lolos nebis idem dulu, Baik. terus lolos ya yang berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh para yang mulia. Yang kedua bisa juga didiamkan saja, nggak memperbaiki, ya nanti MK akan memeriksa permohonan yang awal ini. Kalau memeriksa permohonan awal ini kan tadi banyak kelemahan, ya bisa tidak diterima, bisa permohonannya kabur atau bagaimana. Atau yang ketiga, ya dicabut bisa saja, terserah, ya. Jadi Baik. tidak mengikat saran ini. Baik, Yang Mulia. Ada yang akan disampaikan atau sudah cukup? Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, kalau sudah cukup maka kita cukup ya, cukup ya. Ya, baik, dengan demikian Pak Marion, terima kasih atas permohonannya dan kita sudah melewati sidang yang pertama ini. Perlu saya sampaikan kalau Pak Marion akan memperbaiki permohonan ini maka ada batas waktunya. Diberi batas waktu sampai hari Selasa 18 Juli tahun 2023. Baik soft copy maupun hard copy-nya harus diterima di mahkamah paling lambat pukul 10 WIB, ya. Baik, Yang Mulia. 18 Juli 2023 hari Selasa, maksimal hard copy dan soft copy-nya diterima di mahkamah di kepanitraan pada pukul 10. Ya. Baik, Yang Mulia. Cukup ya? Cukup, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan Harus ruang berdiri. persidangan. Ya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 64 PUU 21 Romawi 2023 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.